Shalom saudara, bulan ini kita bertemu dengan narasumber dari bidang pemerintahan, dari bidang pendidikan, dan pemberdayaan jemaat. Karena itu kita mau berbicara melihat tiga dimensi ini dalam bersama-sama yang bisa saling bersinergi untuk memperkuat pelayanan-pelayanan kita di daerah kita masing-masing. Biasanya panggilan itu panggilan untuk menerima Kristus. Panggilan itu adalah panggilan untuk menjadi percaya. Tetapi kali ini kita akan bicara tentang panggilan membangun negeri. Bukan ke dalam, tetapi keluar. Tetapi keluar itu tidak bisa tanpa ke dalam Tuhan bekerja. Dan ini adalah suatu perintah atau mandat, kekuasaan yang diberikan kepada umat Tuhan untuk melayani di bidang pemerintahan. Dan itu kita bersyukur sekali, kita berdoa untuk Ibu Bupati supaya Tuhan sertai dalam presentasi, di dalam pelayanannya. Pak Profesor Joni juga dalam bidang pendidikan, pemberdayaan jemaat PTKB, dan kita semua, kita dipanggil oleh Kristus, undangan Kristus, bukan karena kita untuk lari dari dunia ini yang penuh penderitaan, kita nggak sanggup Tuhan, kita mau lari kepada Tuhan. Itu benar, bukan itu saja, tetapi justru untuk menjadi pelita, bukan untuk pergi dari dunia ini, tapi justru untuk memasuki dunia ini, untuk menembus kegelapan dunia ini. Nah, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Next please. Bahasan ini punya 3 tujuan. Yang pertama, seperti tadi, menegaskan mandat Allah, perintah Allah, otoritas yang daripada Allah yang diberikan kepada manusia. Dalam Kejadian pasal 1 itu sangat jelas, dan Kejadian 2. Untuk merawat bumi ini, untuk memperbarui negeri, creation mandate. Bukan saja salvation atau gospel mandate, tetapi terutama juga kita melihat dari sisi dunia ini, jadi diletakkan di dunia ini untuk suatu maksud. Kita tidak berada di dunia ini tanpa maksud, tanpa rencana, kebetulan, bukan begitu. Yang kedua, kita bahasan ini tujuannya adalah menantang umat melalui 3 arena kunci yang kita bicarakan pada hari ini. Pemerintahan, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas, pemberdayaan umat, pemberdayaan berbasis jemaat. Nah, saudara-saudara, kita juga dengan itu bertujuan untuk bahasan ini, untuk kasih itu menjadi menyala, bukan kasih yang buram, tapi kasih yang menyala. Bukan rasa bersalah karena kegagalan-kegagalan pada masa lalu tidak bisa menyalakan kasih, putus asa, bukan demikian. Tapi kita berkumpul di sini untuk saling perkuat supaya kita bisa mengasihi dengan mimpi ilahi, mempunyai suatu dream ke depan dengan kepercayaan bahwa kita percaya Tuhan berdasarkan mandat Allah untuk merawat memperbarui, akan berikan kita kekuatan dan kuasa untuk berdasarkan visi Tuhan melangkah konkret ke depan. Next please. Panggilan kita adalah panggilan bangun negeri. Ini negeri kita. Dan itu 12 mutiara dari bintang-bintang itu. Papua kan sekarang banyak provinsinya. 1 bintang saja, bintang induk dari berbagai bintang-bintang untuk pembangunan di seluruh Papua. Dan itu dari Papua sampai Maluku, Sulawesi Utara, Tanjung Talot, Toraja, Poso, dan Kalimantan itu bisa di barat, timur, tengah, utara, Nias, Mentawai, Toraja, Tobasa Musir, kemudian NTT. Dikatakan oleh Edmund Burke,
Kalau kita lihat masalah, kalau kita membiarkan justru kejahatan berjaya, adalah yang diperlukan cuma tidak yang orang yang baik tidak berbuat apa-apa. Jadi akibatnya kita menyerahkan secara tidak langsung kepada orang jahat untuk berjaya. Atau kalau kita mau melihat negeri kita hancur, berantakan, korupsi, dan lain-lain, dan pelayanan menderita, biarlah kita tidak berbuat apa-apa. Kita berkumpul di sini bukan untuk jadi penonton, tetapi mendoakan saudara kita yang berada di garis depan di bidang pemerintahan, Bu Ratu, Pak Joni, dan Pak Gabe, dan semua kita yang berada di tempat kita masing-masing untuk bersama-sama mendengar panggilan membangun negeri. Next, please. Tadi kita sudah mengatakan bahwa keluar dari firman Tuhan ini keberadaan kita. Jadi keberadaan kita di dunia ini, saya ada di sini, saudara ada di sini, di Indonesia, di Nusantara ini, di Kepulauan Nusantara ini, di berbagai pulau ini, karena ada rencana dari Tuhan. Di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu jelas. Di Perjanjian Lama misalnya di Kejadian 1 ayat 28. Beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan itu untuk apa? Supaya dia menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang luar biasa, yang memuliakan Tuhan. Penuhi bumi, taklukkan itu untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Memuliakan pencipta, stewardship, governance, penataan. Kejadian 2:15 dikatakan lebih terperinci dengan mengusahakan taman yang kita diletakkan. Abad itu bahasa Ibrani, bekerja itu atau beribadah. Beribadah itu juga bekerja itu beribadah. Bekerja tidak bekerja untuk bekerja sendiri, tapi bekerja untuk beribadah, untuk menyatakan ibadah kita kepada Tuhan sebagai ibadah. Memelihara, samar, itu lebih dikatakan tentang melindungi. Jadi taman dilindungi daripada berbagai penyakit, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dan sebagainya. Memberdayakan. Jadi memelihara ciptaan Tuhan. Dan kemudian dalam Yeremia ayat yang terkenal ini 29 ayat 7, usahakan sejalan kota di mana aku buang kamu. Usahakan kesejahteraannya itu berdampak juga kepada kesejahteraan kita. Jadi usahakan kesejahteraan itu bijaksana kalau kita pertimbangkan dengan kesejahteraan umat percaya di Indonesia. Matius 5 ayat 13-16 mengatakan garam itu mencegah pembusukan, anti korupsi, terang, menyingkapkan jalan, itu pendidikan, pemberdayaan di dunia ini. Jadi, fondasi firman sangat jelas. Kita, saudara dan saya, dipanggil untuk berbuat sesuatu di dunia ini. Dan dengan perbuatan itu, kita memuliakan Tuhan. Next, please. Jadi, 3 arena misi yang kita hubungi pada sore hari ini adalah, pertama, pemerintahan. Itu integritas di meja kebijakan. Terutama di meja kebijakan. Ada integritas pejabat, dikatakan dalam Roma 13 ayat 4, adalah pelayan Allah untuk kebaikan. Teladannya adalah Yusuf, Kejadian 41. Daniel, pasal 6. Birokrat yang kudus. Ini yang pertama. Yang kedua, pendidikan membentuk akal dan karakter bangsa. Jadi bukan hanya di bidang pemerintahan, tapi bagaimana membentuk manusia-manusia yang dalam pemerintahan ini, dalam rakyat banyak. Dan ketiga, pemberdayaan jemaat dari bangku gereja pada hari Minggu ke jantung masyarakat. Menjadi seperti pelita dikatakan, menembus kegelapan. Next, please. Nah, pertama,
arena pertama adalah pemerintahan. Tekanannya adalah di sini yang kita bahas dari firman Tuhan, integritas di meja kebijakan. Integritas itu wholeness, ada keserasian, integrate, keadilan, punya pandangan keadilan, punya kepercayaan akan keadilan sosial, maka dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya. Negeri akan kuat kalau ada keadilan. Atau keadilan juga di kayu sune, kebenaran itu juga begitu sama. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, ini suap, korupsi, dan sebagainya, meruntuhkan negeri. Atau dengan perkataan, menurut firman Tuhan, bisa membangun negeri. Berarti membangun keadilan, membangun kebenaran. Kedua, keadilan. Mika 6 ayat 8, ayat yang terkenal ini berkata, apa yang dituntut Tuhan selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan Allah, mudah mendengar apa yang Allah mau katakan. Mencintai kesetiaan sebagai karakter, keadilan dalam sikap dan perbuatan. Dan yang ketiga, jadi integritas, keadilan, dan transparansi. Di Efesus 5 ayat 8-11 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau gelap, dia bisa melihat apa-apa. Kalau hidup transparan, berarti tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak takut kepada tuduhan, dan sebagainya. Tidak takut kepada ada hal-hal yang perlu disembunyikan. Kita bisa melihat karena ada terang, dan bisa juga dilihat. Nah, tantangannya di sini adalah dalam praktek, di lembar anggaran, itu ada sifat garam tidak? Yang menahan kebusukan. Laporan gratifikasi tidak, misalnya yang kita sampaikan, sehingga kelihatan jelas transparansi dan hidup yang benar, hidup yang tanpa celah. Maka dikatakan oleh firman Tuhan kepada Abraham, pilih pemimpin yang bersih dalam memilih pemimpin di dalam negara dan bangsa. Kita bersyukur ada Ibu Ratu. Kita berdoa untuk ibu ini dikuatkan oleh Tuhan sendiri, menjadi saksi Tuhan, jadi pemimpin yang sungguh-sungguh bagi rakyat Sumba Barat Daya. Ada satu kata-kata bijak mengatakan begini, ketika gereja hanya bersuara di mimbar, maka itu begitu penting yang berada di bidang pemerintahan dan sebagainya. Ketika gereja hanya bersuara di mimbar, gemak kebaikannya berhenti di tembok. Gemaknya daripada suara itu hanya berhenti di tembok. Tetapi ketika ia turun ke jalan, gereja turun ke jalan, gemak itu menjelma menjadi perubahan. Luar biasa. Next please. Yang kedua dari 3 arena ini adalah pendidikan. Membentuk akal dan karakter bangsa. Di dalam Alkitab banyak ayat yang mengatakan hal ini. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda seperti apa yang seharusnya hidup. Lukas 2 ayat 52 mengatakan tentang Yesus yang bertumbuh. Makin dewasa, makin dari kecil menjadi besar. Karena ada pengaruh pendidikan di situ. Kolose 3 ayat 23 mengatakan apapun juga yang kau perbuat dari sisi kita, dari orang yang mendidik, dari orang yang dididik untuk berbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, sehingga pendidikan kita menjadi pendidikan yang cemerlang. Ketiga, pemberdayaan jemaat dari bangku gereja ke jantung masyarakat. Sekarang kita masuk ke 3 arena itu. Bagian kedua, pendidikan. Next please. Dalam pendidikan ini, kita melihat ada unsur-unsur tadi, gereja, pemerintah, dan kampus. Di dalam riset tentang daerah-daerah kampus kita di kantong-kantong Kristen, kelihatan sekali bahwa banyak kampus-kampus kita yang kita lihat dengar nanti di Kalimantan Tengah, bagaimana
kekurangan SDM akademik, S3, SDM riset dan sebagainya. Dan kedua, pendanaan sulit. Kalau daerah yang kekurangan, pendanaan sulit. Dan infrastruktur teknologi, internet, laboratorium dan sebagainya mengalami ketantangan tidak mudah. Kemudian isolasi geografis, jadi terisolir sepertinya dari kemajuan yang pesat dari ekonomi dan sebagainya. Dan jaringan kemitraan. Nah, kita berkumpul di sini membentuk jaringan kemitraan supaya isolasi geografis itu terjadi, supaya kita bisa saling membantu, saling menolong, Galatia 6 ayat 2. Supaya dengan itu bahkan kita bisa connect, kelompok kecil sekalipun sekarang bisa connect ke seluruh dunia kalau dia punya sesuatu. Bisa belajar sekarang di universitas terbaik di dunia melalui internet. Education, kata Nelson Mandela, is the most powerful weapon you can use to change the world. Kalau kita mau mencoba mengubah Palangkaraya, kalau kita mau mencoba mengubah Sumba, maka salah satu hal yang paling harus diperhatikan adalah education. Education dari tokoh-tokoh yang nanti kita lihat yang dimaksudkan ini, itu akan luar biasa hasilnya. Nah, kita sering gagal. Kita manusia lemah. Tapi Thomas Alva Edison mengatakan dia membuat dunia menyala, itu menciptakan lampu ya, listrik, karena ia berani gagal ribuan kali sebelum lampunya menyala. Begitu juga gereja akan menyalakan transformasi walaupun kita banyak gagalnya, bila ia bersedia jatuh bangun bersama masyarakat sampai cahaya kasih benar-benar terpancar. Sampai cahaya kasih benar-benar terpancar. Kita sedia jatuh bangun bersama masyarakat untuk menyalakan terang di mana-mana di berbagai bagian negeri kita ini. Layanan panggilan untuk melayani negeri. Next please. Nah, ini yang dimaksudkan tadi yang saya katakan, Ingarsa Sung Tulada, Imadia Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Itu moto Kementerian Pendidikan. Dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dia berkata pertama, Ingarsa Tung Tulada. Di depan Ingarsa harus sung memberi teladan, tulada. Atau kalau seorang pemimpin pendidik berada di posisi terdepan, daerah-daerah yang terobosan besar, dia berdiri di depan, dia wajib menjadi contoh perilaku dan integritas. Orang melihat dia sebagai role model, orang melihat dia sebagai contoh dan teladan. Kedua, Madya Mangun Karsa. Di tengah-tengah Madya membangun kemauan, semangat atau karsa. Kalau di tengah-tengah itu berlaku saat berada bersama kelompoknya, yang menumbuhkan motivasi dia sebagai coach, inisiatif dan kebersamaan coach. Jadi kita sanggup, kita bisa, berapapun kita penuh dengan kekurangan, tetapi yang terutama adalah semangat, kerjasama, dan jaringan tentunya bisa dibangun dengan teknologi sekarang, internet dan lain-lain. Tutwuri Handayani. Dari belakang, kalau posisinya dari belakang pemimpin itu, Tutwuri, dia punya tugas adalah untuk memberi dorongan, dukungan. Handayani. Ketika anak-anak didik atau tim sudah bisa mandiri, pemimpin cukup mendorong, menguatkan, dan sebagainya. Mentoring, facilitating, mendukung. Jadi pemimpin ini, kita berdoa dalam gereja-gereja kita, di dalam negara kita, dalam masyarakat kita, timbul pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Next please. Sekarang kita masuk ke area yang ketiga, pemberdayaan jemaat. Kita dengar nanti lebih lanjut bagaimana yang terjadi di gereja Angkola. Pemberdayaan jemaat. Dari bangku gereja
ke jantung masyarakat. Ada banyak firman Tuhan, Efesus 4 ayat 11 dan 12, gereja diberikan karunia-karunia oleh Tuhan. Karunia di bidang pemerintahan, karunia di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan itu harus memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Memperlengkapi merakyat, memperlengkapi jemaat-jemaat untuk masuk diberdayakan di dalam tugas dan panggilan mereka dalam masyarakat, supaya menjadi saksi yang bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya, melalui tugas-tugas sehari-harinya. Kisah 2 ayat 44 ayat 47 mengatakan, gereja yang mula, gereja yang perdana itu adalah perdana di dalam bidang ekonomi. Dia partisipatif, ekonominya partisipatif, dia saling membagi dan mempunyai solidaritas yang tinggi. Ini gereja, inilah gereja. Next please. Di bagian yang ketiga ini sekarang kita bicarakan tentang pemberdayaan jemaat. Dari bangku gereja pada hari Minggu, Minggu pagi, Minggu sore, dari bangku gereja, duduk di diam, atau berinteraksi juga, dengan nyanyian, pujian, bacaan firman, ke jantung masyarakat. Dipanggil, diberkati, untuk memberkati. Ada 3 prinsip di sini yang penting. Talent, time, and wholeness. Talent, setiap orang, setiap komunitas punya keunikannya. Yang buta sekalipun, akibatnya pendengarannya menjadi tajam. Ada keunikan masing-masing. Melatih soft skill, komunikasi, empathy, kepemimpinan, dan sebagainya. Talent. Talent apa yang ada di Palangkaraya? Talent apa yang ada di Sumba? Talent apa yang ada di Papua? Talent apa yang ada? Talenta. Setiap orang punya talent masing-masing. Nah, kemudian time, mengalokasikan jam pelayanan komunitas. Kalau ini pada komunitas. Kalau pada pribadi, talent itu dibina dalam time, diberikan time. Misalnya kalau kita melayani komunitas, diberikan misalnya minimal 2 jam per minggu. Tetapi talent dan time ini untuk menghasilkan wholeness, rohani dan jasmani. Rohani di gereja, jasmani di dalam bidang pencarian uang, pendanaan, pendidikan, dan sebagainya. Koperasi Sion, kelompok tumbuh bersama, usaha mikro, kecil, dan menengah. Selling, marketplace jemaat. Bukan untuk menjadikan jemaat itu tempat berjual beli, bukan. Tetapi untuk memberdayakan anggota jemaat supaya menjadi terang dan garap dalam dunia ini. Ada yang mengatakan gereja bukan sekedar bangunan untuk berdoa, melainkan jantung yang memompa harapan ke setiap kota, sudut kota. Setiap sudut kota di negeri ini, setiap pelosok negeri ini mempunyai harapan karena ada pompanya, jantungnya yang memompa harapan itu setiap saat datang kepada Tuhan. Dia yang maha kuasa, maha kasih, dan maha segalanya. Next please. Nah, misalnya praktisnya program gereja, klinik hukum gratis kepada orang nikah 6 ayat 8 tentang keadilan, tentang membela yatim piatu dan janda dan sebagainya. Orang-orang yang voiceless, yang tidak mampu suaranya didengar. Pelatihan UMKM, misalnya, bank bibit tanaman, itu secara praktisnya. Misalnya membangun komunitas doa dan advokasi untuk daerah tertinggal, misalnya 12, Mutiara Nusantara. Kutipannya adalah, faith by itself, iman dalam diri sendiri. If it is not accompanied by action, kalau tidak disertai dengan aksi, is dead. Itu mati. Yakobus 2 ayat 17. William Temple mengatakan gereja adalah satu-satunya lembaga yang ada terutama bagi kesejahteraan mereka yang belum menjadi anggotanya. Unik ini. Dia mengasihi orang-orang di luar gereja yang belum kenal Tuhan, supaya mereka kenal Tuhan, mengalami wholeness ini. Wholeness, keutuhan orang yang diciptakan oleh Tuhan secara jasmani dan rohani. Next please.
Nah, dalam masyarakat, di dalam dunia ini, ada 3 panggilan utama, terutama jelas di dalam perjanjian lama. Nabi, imam, dan raja. Kalau 3 fungsi ini, 3 panggilan ini bekerja sama, sinergi saling menguatkan, akan terjadi layanan publik yang berkualitas. Ini dahsyat sekali. Keresahan terjadi biasanya karena di dalam masyarakat terjadi ketimpangan, ketidakadilan. Nabi bicara ini, suara kritis kepada mereka yang harus dibela, rakyat kecil. Profetis, ini suara kenabian. Dampak publiknya adalah pelayan Nabi ini membawa kebijakan yang adil pada seluruh rakyat. Yesaya 17 mengatakan, belajarlah berbuat baik. Berbuat baik itu mesti belajar. Nggak gampang. Usahakanlah keadilan. Ini luar biasa. Kebenaran. Seringkali dikatakan juga di Kaya Sunit. Kebenaran. Diberi kuasa untuk melakukan kebenaran. Untuk membela yang lemah. Untuk memberkati masyarakat. Untuk menjadikan negara menjadi suatu tempat di mana kemuliaan, damai sejahtera terjadi. Imam. Imam deskripsinya adalah doa dia. Menyampaikan syafaat, menyampaikan korban bakaran misalnya. Itu menyampaikan sesuatu kepada hubungan dengan Tuhan. Rekonsiliasi dengan Tuhan. Rekonsiliasi dengan sesama. Atau pelayanan imam mengakibatkan atmosfer damai. Pembawa damai. Dan 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 itu kita mesti doakan syafaat untuk semua orang. Itu tengah antara manusia dengan Tuhan. Membawa kesalehan, kejujuran, kebenaran, excellence. Raja itu bersifat pelayan. Pelayan yang ideal, pemimpin daerah yang ideal adalah yang mempunyai jiwa mengasihi rakyat banyak. Mengelola apa yang ada dan memimpin, ini pelayanan yang amat mulia. Akibatnya pelayanan publik yang berkualitas. Menjadi besar adalah menjadi pelayan rakyat. Next please. Nah sekarang saudara, kita kumpul di sini bukan hanya untuk mendengar, tetapi saudara nanti kita berdoa supaya kita bisa melihat di arena mana A, B, C. Di arena pemerintahan, pendidikan, atau di pemberdayaan atau pada area lainnya. Tempat di mana kita berada. Tuliskan satu artikel konkret minggu ini untuk berdoa bagi semua yang berada dalam birokrasi, ASN, berdoa dengan tekun tiap hari karena mereka membutuhkan kekuatan rohani dan intervensi Tuhan. KTB UKM, misalnya untuk pelatihan di jemaat, kampus-kampus kita doakan. Pak Joni, Profesor Joni kita doakan tiap hari. Dan sharing singkat antar partisipan. Next please. Nah saudara-saudara, masyarakat Eden bukan sudah berhenti. Masyarakat Eden kita adalah Indonesia. Mandat Eden, tugas untuk Eden itu, untuk melihara ciptaan itu, merawat dia, itu di kita adalah 12 mm. Gereja diundang untuk memelihara taman yang dikenal sebagai Indonesia. Lihat sebagai jalannya, dibikin jalanannya, dibikin dirawat kembang-kembangnya supaya berbunga, airnya bersih, dirawat menjadi indah. Next please. Panggilan untuk membangun bangsa adalah panggilan untuk semua warga bangsa. Ini adalah suatu perintah ilahi. Dan di dalam bagian kita hari ini adalah sektor pemerintahan, sektor pendidikan, sektor pemberdayaan umat, pemberdayaan masyarakat. Next please. Kita mau tutup dengan 2 deklarasi.
Ini anak-anak muda, tapi juga orang tua, tapi mereka mewakili kita semua. Tangan dipegang di dada, pegang dadanya, hatinya, pegang dadanya, hatinya. Dan berkata, Tuhan, kami menolak menjadi penonton. Kami mengasihi Indonesia. Amin. Next, please. Terima kasih. Quick response, guru pertumbuhan dan pelayanan. Garam dan terang negeri. Garam dan terang negeri. Itulah tugas dan panggilan mulia. Panggilan yang luar biasa. Amin.